Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya masih ingin sedikit berbagi kepada sahabat, yaitu mengenai sebuah lampu LED yang menggunakan non-polar dan IC ya sahabat ya. Karena kemarin sudah kita sedikit tahu di mana letak kekurangan dan kelebihan daripada non-polar yang seperti ini sahabat ya. Dan sekarang saya akan sedikit berbagi kepada sahabat untuk yang IC ya sahabat ya. Jadi juga perlu di sini sahabat ketahui bahwa setiap driver itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang sahabat ya. Meskipun itu menggunakan IC sama-sama IC, non-polar dengan sama-sama non-polar ya sahabat. Ini secara fisik jelas sudah kelihatan berbeda sahabat ya. Kalau ini terlalu besar makan tempat sahabat ya, kalau non-polar. Kalau yang ini simple, praktis, efisien, dan sedikit sekali komponennya. Ini pada dasarnya sama saja ya sahabat untuk menyalakan sebuah lampu. Hanya berbedanya itu mungkin di miliampernya. Kalaupun kita menggunakan IC ya, itu miliampernya kecil. Kalau kita menggunakan non-polar ini miliampernya besar. Ya, ini kita sedikit bahas masalah IC ya sahabat ya, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, IC ini sangat praktis dan komponennya sedikit, tidak makan tempat, itu sudah pasti sahabat ya, dan hasilnya maksimal. Itu untuk kelebihan daripada IC. Dan IC sendiri mempunyai karakteristik sama ya dengan non-polar. Dia punya ukuran berapa watt yang harus dikeluarkan dan tipe-tipenya juga berbeda-beda. Kalau IC ini sepengetahuan saya ada dua jenis yang secara pokok. Kalau yang tipe seperti ini untuk menyalakan di bawah 18 watt ya. Kemudian yang satu yang seperti kemarin kita coba itu yang menggunakan DP9502B ya kalau nggak salah. Nah itu yang di atas 18 watt sampai 40. Yang 30 sudah saya coba juga normal sahabatnya. Itu ya untuk kelebihan IC ya sahabatnya. Dia sangat praktis, ekonomis, dan bisa maksimal. Gitu. Dan yang teristimewa untuk yang di IC ini sahabatnya, ini miliampernya kecil, wattnya sudah tinggi, jadi berlawanan dengan menggunakan non-polar sahabatnya. Jadi kalau kita menyalakan lampu menggunakan IC itu ya, itu yang kita kejar cuma di wattnya sesuai dengan apa yang tertera ya sudah. Miliampernya biasanya cuma separuhnya, kadang nggak ada sahabat ya. Nah, ini jadi berbeda dengan non-polar. Bila ampernya kita kejar, wattnya akan mengikuti kalau ini sahabatnya. Jadi kalau menggunakan non-polar, yang kita kejar miliampernya, wattnya mengikuti. Tapi kalau kita menggunakan IC, yang kita kejar itu wattnya, ampernya mengikuti. Nah ini terbalik dengan ini sahabatnya. Paham ya sahabat ya, mudah-mudahan sedikit paham lah, karena ini juga untuk tambahan buat sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang memang belum tahu. Ya sedikit aja yang saya tahu. Sekali lagi kalau IC ini yang kita kejar wattnya, miliampernya akan mengikuti. Tapi kalau untuk non-polar ini yang kita kejar ini miliampernya, wattnya akan mengikuti. Nah ini terbalik dengan ini IC dengan non-polar sahabat ya.
Nah itu. Jadi kalau kita menggunakan non polar ya itu miliampernya besar sahabat ya, dan butuh suplai yang besar, artinya sedikit boros ya sahabat ya kalau kita menggunakan ini non polar. Tapi kalau kita menggunakan IC itu miliampernya kecil, wattnya sudah tinggi. Nah ini ngirit strom itu ya sahabat, itu aja. Dan untuk kelemahannya untuk IC ini ya sahabat ya, kelemahannya ini hampir tidak ada, hanya dia sangat riskan sekali dengan kilat, kemudian dengan sedikit ada petir, ini sangat rawan sahabatnya. Ini untuk IC. Jadi itu aja yang rawan sekali untuk IC ya sahabatnya. Terus kalau kita merakit sebuah driver seperti ini juga rawan kalau kita menggunakan solder di atas 40 watt. Ini juga rawan ngesot sahabat ya, mati itu. Ini IC ya sahabat ya. Jadi IC itu memang sangat efisien, praktis, tidak makan tempat. Cuman ya sangat riskan sekali. Dan juga setiap yang kita beli, kita juga belum tentu tahu apakah IC ini bisa betul-betul maksimal atau tidak. Terus ini juga ada yang imitasi, ada yang asli. Ya ini sama dengan non polar sahabat ya. Non polar kan ada sejenis mika, tantalum, keramik, macam-macam ya. Nah ini sama juga. Nah, ini nanti kalau sahabat beli IC untuk regulator ini dilalahnya beli 5 umpama yang nggak hidup 2 ya nggak usah kaget sahabat ya itulah IC sahabat itu. Tapi kalau menggunakan non polar ini ya itulah membandel sekali sahabat ya itu. Dan ini kalaupun pemasangan atau pencopotan IC ya itu kalau panasnya terlalu tinggi ini bisa mati sahabat ya, makanya kita harus hati-hati. Dan kita membuat sebuah regulator ini ya kita harus punya standar ukuran seperti yang di video-video saya udah pernah saya upload itu ya sahabat ya, itu standar ukuran. Jadi nanti terserah sahabat gimana mengolahnya itu. Jadi IC ini memang praktis, ekonomis, dan nyalanya bisa maksimal ya sahabat ya. Makanya saya kemarin tertarik untuk menyalakan menggunakan induktor seperti ini sahabat ya. Saya pengen dalam posisi untuk down listrik itu walaupun hanya kecil wattnya tapi menyalanya masih putih itu sahabat ya. Itu yang harapan saya. Dan mudah-mudahan ini nanti hasilnya juga bisa maksimal ya. Itu. Baik ya sahabat, di sini ada 2 ini. Ada saya perbandingkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Ini yang saya menggunakan, ini saya keluarkan sama-sama 8 watt sahabat ya. Ini menggunakan R54 4,7 ya ini untuk regulatornya ini. Itu saya menggunakan untuk 4R7 ini regulatornya. Ini loh. Nah, itu IC-nya praktis sahabatnya. Ini sama 2 elko. Ini juga sama 2 elko. Elko-nya juga sama, tidak ada bedanya. Nah. Ini elko-nya 4,7 dengan di sini 2,2 berapa ini? 250 volt sama dengan ini sahabat ya. Ini persis. Nah, ini. 2 ini sama. Hanya perbedaannya kalau menggunakan IC itu praktis cuma sedikit sahabat. Lah ini bawahnya pating direndel makan tempat sahabat ya. Tapi ini memang saya mata-mati hasilnya maksimal ini sahabat ya. Ini. Yang ini. Kemudian saya membuat rangkaian yang kecil ini saya nyalakan sama-sama 8 watt. Kemudian saya juga menggunakan LED-nya juga sama, masih untuk eksperimen kemarin ya, sama persis, nggak ada bedanya ini ya. 9
9 volt ya, 9 volt 100 mA ya, ini dua-duanya ini. Itu nggak ada yang direkayasa, di sini juga nggak ada sahabat, itu pentingin aja. Nah, gini saya buka dulu. Sama ini ya, elko-nya sama dua-duanya, nggak ada bedanya. Kemarin juga ada yang menanyakan sahabat ya, apakah gunanya induktor? Induktor itu kan gunanya banyak sekali sahabat ya. Jadi kalau setiap saya suruh menerangkan, setiap video menerangkan juga repot sahabat ya. Yang jelas induktor ini fungsinya untuk menaikkan tegangan kalau menyalakan lampu sahabat ya. Apakah ini lebih terang? Ya jelas lebih terang, nggak mungkin nggak sahabat ya. Ya karena ini sebuah lilitan yang dililit pada inti ataupun ferit ya, maka dia akan naik tegangannya apabila teraliri listrik ya sahabat ya, mengeluarkan medan magnet dia, jadi naik, setrumnya pasti naik sahabat. Makanya saya tertarik dengan menggunakan lilitan seperti ini naik gitu loh. Jadi maksud saya, apakah tidak bisa dengan komponen-komponen barang-barang bekas yang ada ini untuk menyalakan lampu meskipun down itu bisa putih warnanya itu. Saya berusaha berkali-kali ini sahabat ya, tapi memang ini saya mata-mati ya lumayan bagus ya, ini saya mata-mati lumayan bagus. Dan nanti kita akan bandingkan ya, ini sama ini menggunakan IC, ini tidak menggunakan IC. Cuman yang jelas ini banyak komponennya, ini pating telalang. Kalau ini kan cuma sedikit ya, ini pating telalang karena nggak dirapikan sahabatnya, tempatnya banyak. Kalau dirapikan ya seperti ini, cuman segini aja, kecil. Nah seperti ini nih, 1 cm kali 3, cuman segini aja tuh ya. Rata-rata saya menggunakan 4,7, depan menggunakan 2,2, 250 volt sahabatnya, kalau nggak ada 400 nih. Karena saya untuk menyalakan di bawah 15 watt. Nah itu yang ini yang rangkaian sendiri sahabat ya. Di sini ini satu tutup ini ya, ini nanti kita lihat ya, ini colokannya ya, kita colokkan ini ya di sini ya, senil nyala itu ya. Kemudian kita lihat di sana miliampernya 0,08, wattnya 8,30 lah ya. Nah, itu yang rangkaian saya sendiri sahabat ya, yang saya buat sendiri itu. Alhamdulillah putih sahabat tuh ya, beda lah pokoknya, yang jelas dengan tegangan listriknya berapa itu, 217. Nah kemudian saya akan menyalakan yang ini sahabat ya, yang samping ini yang menggunakan IC ini, sama-sama 8 watt ya, ini satu tutup. Aduh malah gelimpang, tempatnya sempit sahabat ya ini. Nah gini ya, ini saya colokkan ya, bismillahirrahmanirrahim, cenil. Nah dan kita lihat ,30 ya, 2 tadi 8,32, ini ya taruhlah sama ya 8,30, cuman di sini miliampernya 0,06 sahabat ya. Ini sama-sama padang sahabat ya, terangnya sama ya, cuman miliampernya yang berbeda. Nah itu ya sahabat ya, IC itu kelebihannya di situ. Itu sahabat perlu ketahui ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya tadi di atas, kalau IC ini yang kita kejar wattnya ya, miliampernya akan mengikuti. Contohnya seperti ini tadi, ini wattnya sama 8 lebih 30 ya, cuman miliampernya 0,06, berarti lebih irit. Nah, kalau yang ini sahabat ya, ini sama wattnya tadi 8,30 katakan ya, miliampernya dia 0,8, berarti selisih 2 miliamper. Artinya lebih boros yang ini, cuman tidak beda jauh ya sahabat ya, setelah menggunakan induktor. Tapi kalau tidak menggunakan induktor, dia akan selisih sekitar 3-4
Nah, setelah saya gunakan induktor ini, dia bisa menyesuaikan kurang lebih 1-2 miliampere bedanya. Maka saya katakan tadi ada yang bilang apakah lebih terang yang mana? Ya saya baru mencoba sahabat ya. Kalau saya mati lebih terang yang menggunakan induktor ataupun toroid ini ataupun koil, karena sifatnya ini sendiri menaikkan tegangan. Itu ya sahabat ya. Kalau untuk menyalakan lampu, karena di setiap barang elektronik pasti menggunakan seperti ini ya sahabat ya. Menggunakan, ada yang mengatakan koil, cok, ada yang mengatakan ini juga induksi. Ya induksi itu setelah dililit dalam suatu inti ya sahabat ya. Nah itu intinya. Yang mudah-mudahan sahabat nanti bisa cari tahu sendirilah kegunaan daripada induksi itu sendiri ya. Namanya terinduksi itu kan ya jelas mengeluarkan medan magnet yang menjadi listrik kalau untuk menyalakan lampu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya sahabat ya. Nah itu ini ya. Sahabat bisa lihat sendiri toh. Ini tadi nyalanya kalau di sini juga tidak ada bedanya ya. Kita nyalakan ya satu, nanti kita lihat ini. Ini yang menggunakan non polar sahabat ya. Kemudian ini yang menggunakan IC. Tuh, nggak ada bedanya sahabatnya. Sama-sama 8 watt,30. Tuh. Ya geser di sini tuh, geser di sini sama aja tuh ya. Podo wae. Ini ya, yang ini yang menggunakan non polar. Coba kita cek kembali, tuh ya. Tuh miliampernya malah naik dia sahabat ya, sekitar itu karena ini tegangannya naik jadi 218 ya, 8,50 wattnya ya tuh. Kemudian kita coba yang satu yang menggunakan IC, tegangannya naik 219. Kita cek dulu, miliampernya tetap ya, wattnya tetap. Nah itu IC sahabat ya. Tuh, beda dengan non polar. Kalau non polar itu yaitu tegangan tinggi dia ikut naik, tegangan turun dia ikut turun. Nah, beda dengan IC. Tapi kalau terangnya sama saja sahabat ya. Bisa sahabat lihat nih. Ini non polarnya terus saya nyalakan dulu. Podo wae. Karena sama-sama 8 watt. Cuman lebih praktis yang menggunakan IC. Adapun kesimpulannya terserah sahabat ya, bagaimana yang terbaik buat sahabat. Kalaupun sahabat mau ingin mencoba menggunakan IC ya monggo-monggo saja, dimana yang terbaik. Yang jelas saya hanya sedikit ya memberikan sebuah tutorial ini biar sahabat juga pemula tahu nanti kok menggunakan IC dengan menggunakan non polar itu kok berbeda jauh. Ya memang ya berbeda sahabat ya, karena ini kalau menggunakan non polar jelas makan tempat dan banyak sekali, terus ampernya juga tinggi. Kalau menggunakan IC itu miliampernya kecil sahabat ya, wattnya tinggi. Nah itu kalau ini non polar ini hampir imbang miliamper dengan wattnya ya. Sekali lagi, kalau untuk non polar ini yang kita kejar adalah miliampernya, wattnya mengikuti. Kalau IC ini yang kita kejar itu wattnya, miliampernya akan mengikuti. Jadi kalau bilang masalah irit dan tidaknya tergantung pada pemakaian sahabat yang meskipun menggunakan IC, tapi kalau kita non stop itu juga boros. Walaupun kita menggunakan non polar, kalau kita bisa tepat pada waktu menyala dan menghidupkan juga irit ya. Itu ya sahabat yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada sahabat-sahabat pemula. Dan itulah yang sudah saya uji cobakan dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya ya sahabat ya. Saya atas nama pribadi, apabila ada kata ucap cara saya menyampaikan ini kurang berkenan di hati, tentunya dalam hal ini saya atas nama pribadi mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.